Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farid Susanto dari Prodi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Lamongan dengan nomor induk mahasiswa 2201010275. Di sini saya akan membuat video presentasi dari analisis laporan keuangan PT Akasa Wira Internasional Tbk. Jenis-jenis dari rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Dari hasil pengukuran rasio, apabila hasil dari rasio ini rendah, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sangatlah kecil. Rasio lancar dari perusahaan Akasa Wira Internasional Tbk yaitu bisa diketahui untuk rumusnya yaitu aset lancar dibagi utang lancar. Pada 2021 aset lancar dari PT Akasa Wira Internasional Tbk yaitu sebesar 673 miliar 394 juta rupiah. Dan untuk utang lancarnya sebesar 268 miliar 367 juta rupiah. Aset lancar dibagi dengan utang lancar hasilnya yaitu sebesar 2,51 pada 2021. Dan pada 2022 diketahui aset lancarnya sebesar 815 miliar 319 juta dan utang lancarnya sebesar 254 miliar 719 juta dan rasio lancarnya sebesar 3,2. Dari rasio di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan Akasa Wira Internasional Tbk dalam memenuhi kewajiban lancarnya sangatlah besar. Perbandingan dari tahun 2021 dengan 2022 mengalami peningkatan yakni sebesar 0,69 atau 69%. Selanjutnya yakni ada rasio sangat lancar, yaitu rasio digunakan untuk memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan besar kecilnya persediaan. Semakin tinggi nilai rasio maka mencerminkan tingkat likuiditas yang tinggi. Ya, untuk rumusnya bisa dilihat di atas ini ya. Dan juga langsung saja ke hasilnya. Pada 2021 yakni sebesar 2,14 dan pada 2022 yaitu sebesar 2,62. Nah, analisanya yaitu dari rasio di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan Akasa Wira Internasional Tbk dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangatlah besar. Dan perbandingan dari tahun 2021 dengan 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,48 atau 48%. Selanjutnya yaitu ada rasio kas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Ketersediaan uang kas ditunjukkan dari ketersediaan dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di atas ini ya, dan sekaligus perhitungannya. Pada 2021 hasilnya yaitu 1,42 dan pada 2022 yaitu 1,48. Dari rasio di atas dapat diketahui bahwa uang kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek dari perusahaan Akasa Wira Internasional Tbk cukup besar, dan perbandingan dari tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,06 atau 6%. Baik, selanjutnya ada rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang digunakan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Hasil dari perhitungan rasio ini dapat diartikan ketika nilai rasio perputaran tinggi, maka kemampuan perusahaan dalam mencairkan kas dan melunasi utang yang dimiliki semakin cepat. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel di atas ya. Untuk pada tahun 2021 rasio perputaran kasnya yaitu sebesar 2,31 dan pada 2022 rasio perputaran kasnya yaitu sebesar 2,30. Dari rasio ini dapat diketahui bahwa perusahaan Akasa Wira Internasional Tbk mempunyai kemampuan dalam mencairkan kas dan melunasi utang yang dimiliki sangat cepat. Namun dari perbandingan tahun 2021 dan 2022, rasio perputaran kas dari perusahaan Akasa Wira Internasional Tbk mengalami penurunan sebesar 0,01 atau sebesar 1%. Baik, selanjutnya yaitu inventory to net working capital, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada
dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja dapat dihitung dengan cara mengurangi jumlah aset lancar dengan utang lancar. Perhitungannya dapat dilihat di dalam tabel ya. Pada 2021 inventory to net working capitalnya yaitu sebesar 0,24, dan pada 2022 inventory to net working capitalnya yaitu sebesar 0,26. Dari rasio ini dapat diketahui perbandingan persediaan dengan modal kerja dari Akasa Wira International Tbk, dan dari perbandingan di atas pula kita dapat mengetahui bahwa perbandingan antara persediaan dengan modal kerja mengalami kenaikan pada 2022 yakni sebesar 0,02 atau 2%. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas atau yang sering disebut juga dengan rasio efisiensi. Merupakan rasio yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang pertama yaitu perputaran piutang. Perputaran piutang yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang yang dilakukan perusahaan dalam satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Untuk perhitungannya bisa dilihat dari tabel yang ada. Dari rasio pada 2021 perusahaan Akasa Wira International Tbk dapat menagih utang sebesar 6 kali dalam satu periode atau 61 hari. Yang pada 2022 dapat menagih sebanyak 7 kali dalam satu periode atau setiap 52 hari sekali. Dari rasio di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Akasa Wira International Tbk mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan piutangnya yang sebelumnya setiap 61 hari sekali menjadi 52 hari sekali. Selanjutnya yaitu perputaran persediaan. Perputaran persediaan adalah rasio yang digunakan untuk memperlihatkan berapa kali perusahaan dapat mengkonversi persediaannya menjadi penjualan dalam satu tahun. Rasio ini berguna untuk mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mengelola persediaan. Untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel ya. Pada 2021 inventory turnover-nya yaitu sebesar 10 kali dalam satu periode dan atau setiap 37 hari sekali. Dan pada 2022 yaitu sebanyak 9 kali dalam satu periode atau 41 hari sekali. Dari rasio di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Akasa Wira International Tbk mengalami penurunan dalam hal mengkonversi persediaan menjadi penjualan. Jika di periode sebelumnya perusahaan bisa melakukan 10 kali dalam satu periode atau setiap 37 hari sekali, kini perusahaan hanya mampu melakukan 9 kali dalam satu periode atau setiap 41 hari sekali. Selanjutnya yaitu perputaran utang usaha. Rasio perputaran utang usaha digunakan untuk memperlihatkan seberapa cepat perusahaan membayar pemasoknya. Untuk perhitungannya bisa dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021 perputaran utang usahanya yaitu sebanyak 4 kali dalam satu periode atau setiap 91 hari sekali. Dan pada 2022 sebanyak 6 kali selama satu periode atau setiap 60 hari sekali. Dari rasio di atas dapat diketahui bahwa perusahaan Akasa Wira International Tbk mengalami peningkatan dalam hal membayar hutang usaha kepada pemasoknya. Jika pada periode sebelumnya perusahaan hanya bisa membayar 4 kali dalam satu periode atau setiap 91 hari sekali, maka pada periode 2022 perusahaan bisa membayar pemasoknya 6 kali dalam satu periode atau setiap 60 hari sekali. Selanjutnya yaitu rasio perputaran modal kerja. Rasio perputaran modal kerja digunakan untuk memperlihatkan keefektifan dan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan modal kerja untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan dalam satu periode tertentu. Dengan rasio ini dapat dikatakan kondisi perusahaan efisien adalah ketika perusahaan dapat menghasilkan rasio perputaran modal kerja dengan nilai yang tinggi. Untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel ya. Pada 2021 perputaran modal kerjanya yaitu sebesar 2,31, dan pada 2022 untuk perputaran modal kerjanya yaitu sebesar 2,3. Dari rasio di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi perusahaan Akasa Wira International Tbk dalam memanfaatkan modal kerja mengalami penurunan. Jika pada 2021 rasionya sebesar 2,31,
maka pada 2022 rasionya mengalami penurunan sebesar 0,01 menjadi 2,30. Ya, selanjutnya ada perputaran aktiva tetap. Rasio perputaran aktiva tetap digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini memperlihatkan bahwa semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, perputaran aktiva tetapnya yaitu sebesar 1,86. Pada 2022, perputaran aktiva tetapnya yaitu sebesar 1,82. Dari tabel dapat diketahui bahwa perusahaan Akasawira International Tbk mengalami penurunan dalam memanfaatkan aset tetap menjadi penjualan sebesar 0,04 atau 4%. Selanjutnya yaitu ada perputaran aktiva. Perputaran aktiva merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset, baik aset jangka pendek, aset jangka panjang, ataupun menghasilkan penjualan. Semakin tinggi nilai rasio, maka menunjukkan efisiensi perusahaan yang baik dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, untuk perputaran aktivanya yaitu sebesar 0,72, dan pada 2022 untuk perputaran aktivanya yaitu sebesar 0,78. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Akasawira International Tbk mengalami peningkatan dalam hal memanfaatkan seluruh asetnya untuk dijadikan penjualan, yaitu sebesar 0,06 atau 6%. Baik, selanjutnya yaitu rasio solvabilitas atau yang sering juga disebut dengan rasio leverage atau rasio utang, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang pertama ada debt to asset ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur besarnya perbandingan antara total utang dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ini mengindikasikan bahwa proporsi pendanaan yang dimiliki perusahaan melalui utang semakin besar. Untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, debt to asset rasionya yaitu sebesar 0,26 atau 26%. Dan pada 2022, debt to asset rasionya yaitu sebesar 0,19 atau 19%. Dari rasio di atas dapat diketahui bahwa perusahaan Akasawira International Tbk tidak ketergantungan terhadap utang dalam membiayai perusahaannya. Dan dari rasio di atas juga dapat diketahui bahwa perusahaan Akasawira International Tbk mengalami penurunan dalam hal ketergantungan terhadap utang sebesar 0,07 atau 7%. Selanjutnya ada debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung proporsi utang dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ini maka mengindikasikan bahwa selama proses aktivitas bisnis berjalan, perusahaan lebih banyak menggunakan utang daripada total ekuitas. Untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, debt to equity rasionya yaitu sebesar 0,34 atau 34%. Dan pada 2022, debt to equity rasionya yaitu sebesar 0,25 atau 25%. Dari rasio di atas dapat diketahui bahwa perusahaan Akasawira International Tbk lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang dalam aktivitas bisnisnya. Dan dari rasio di atas dapat diketahui bahwa perusahaan Akasawira International Tbk mengalami penurunan dalam penggunaan utangnya sebesar 0,09 atau 9%. Selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio, merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Kegunaan dari rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar proporsi dari modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, LTDTR atau long term debt to equity ratio sebesar 0,07 atau 7%. Dan pada 2022, long term debt to equity rasionya yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Dari rasio di atas dapat disimpulkan bahwa modal yang dijadikan jaminan oleh perusahaan Akasawira International Tbk mengalami penurunan pada 2022 sebesar 0,02 atau 2%.
Selanjutnya yaitu Teams Interest Earner, yaitu merupakan rasio yang diperuntukkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban tetapnya yang berupa bunga. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pinjaman atas segala utang yang dimiliki perusahaan, serta hal tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi kreditur untuk memberikan pinjaman bagi perusahaan. Begitupun sebaliknya. Untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, Tim Interest Earner Ratio yaitu sebesar 452,25. Dan pada 2022 Tim Interest Ratio yaitu sebesar 1102,87. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Akasa Wira Internasional Tbk mampu membayar bunga pinjaman sangat baik, yakni pada 2021 sebesar 452,25 setiap rupiahnya, dan pada 2022 mengalami peningkatan sebesar 650,62 yakni 1102,87 setiap rupiahnya. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama yaitu gross profit margin, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan dari aktivitas penjualan. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, gross profit marginnya yaitu sebesar 0,53 atau 53%. Dan pada 2022, gross profit marginnya yaitu sebesar 0,52 atau sebesar 52%. Dan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Akasa Wira Internasional Tbk kinerjanya kurang baik dalam menghasilkan laba kotor. Hal ini dapat dilihat dari penurunan rasio GPM dari 2021 ke 2022 yang mengalami penurunan sebesar 0,01. Selanjutnya yaitu net profit margin, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari total penjualan. Semakin besar nilai rasio, maka memperlihatkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang berasal dari total penjualan yang besar. Dan untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, net profit marginnya yaitu sebesar 0,28 atau 28%. Dan pada 2022, gross profit margin, net profit marginnya yaitu sebesar 0,28 atau 28%. Dari rasio di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Akasa Wira Internasional Tbk tidak terlalu bagus dalam menghasilkan keuntungan dari total penjualan. Hal ini dibuktikan dari rendahnya rasio net profit margin. Akan tetapi perusahaan ini cukup stabil dalam menghasilkan keuntungan dari total penjualan tersebut. Selanjutnya yaitu ada return on sales, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak atas total penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar nilai rasio, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualannya. Nah, untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, return on sales-nya yaitu sebesar 0,36 atau 36%. Dan pada 2022, return on sales-nya yaitu sebesar 0,36 atau 36%. Maka dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Akasa Wira Internasional Tbk tidak terlalu bagus dalam menghasilkan laba sebelum bunga atau pajak. Hal ini dibuktikan dari rendahnya return on sales-nya. Akan tetapi perusahaan ini stabil dalam menghasilkan laba dari penjualan tersebut. Selanjutnya yaitu ada return on asset. Rasio ini sering disebut dengan return on investment atau ROI. Rasio ini digunakan untuk melihat besar kecilnya kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari total aktiva atau total aset. Untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, return on asset-nya yaitu sebesar 0,2 atau 20%. Dan pada 2022, return on asset-nya yaitu sebesar 0,22 atau 22%.
Dari rasio di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Akasa Wira International Tbk cukup kecil dalam menghasilkan laba yang berasal dari total aset. Namun perusahaan Akasa Wira International Tbk mengalami peningkatan sebesar 0,02 atau 2%. Selanjutnya yaitu ada return on equity, yaitu rasio keuangan yang menggambarkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang berasal dari total ekuitas perusahaan. Semakin besar nilai rasio membuktikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan total ekuitas yang relatif besar. Untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, return on equity-nya yaitu sebesar 0,27 atau 27%. Dan pada 2022, return on equity-nya yaitu sebesar 0,27 atau 27%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Akasa Wira International Tbk tidak terlalu bagus dalam menghasilkan laba bersih. Dari total ekuitas ini hal ini dibuktikan dari rendahnya rasio return on equity. Akan tetapi perusahaan ini stabil dalam menghasilkan laba bersih dan total ekuitas. Ya, selanjutnya yaitu rasio pasar. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham, dan dividen. Rasio ini dapat memberikan petunjuk terkait apa yang dibayangkan dan dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa yang akan datang. Yang pertama ada price earning ratio, yaitu rasio perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan, di mana harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Semakin besar nilai per suatu saham, maka semakin mahal harga saham tersebut. Untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, price earning rasionya yaitu sebesar Rp7, dan pada 2022, price earning rasionya yaitu sebesar Rp12. Dari rasio di atas dapat disimpulkan bahwa harga saham perusahaan PT Akasa Wira International Tbk tidak terlalu mahal, akan tetapi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp5. Selanjutnya yaitu earning per share, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin besar nilai perusahaan karena semakin besar jumlah laba yang meningkat. Untuk perhitungannya dapat dilihat dari tabel yang ada. Pada 2021, earning per share-nya yaitu sebesar Rp451, dan pada 2022 earning per share-nya yaitu sebesar Rp619. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Akasa Wira International Tbk tidak terlalu besar nilai perusahaannya, namun nilai sahamnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp168. Ya, mungkin cukup sekian video presentasi dari saya terkait analisis laporan keuangan dari perusahaan PT Akasa Wira International Tbk. Kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan untuk video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.